Manggu hijau kan, udah janjian loh. Green. Yeah. Oke, selamat malam teman-teman. Di edisi TFH di hari Sabtu 16 Januari 2021. Masih bersama founder kita Nur Agus Prasetyo. Halo, selamat malam Mas. Malam semua. Ya. Halo semua. Ya. Mas, kita karena kemarin kita sudah mengadakan acara penggalangan dana untuk apa ini? Untuk almarhum Mas Ali Fudin. Betul. Admin FB kita. Ya. Dan ini kebetulan ada istri almarhum yaitu Ibu Heni. Halo, selamat malam Ibu Heni. Malam Mbak Heni. Selamat malam. Mbak Heni kabar udah di rumah ya sekarang? Masih karantina Mas. Jadi dari pihak rumah sakit mau saya benar-benar clear dulu. Jadi dari rumah sakit di karantina di tempat saya kerja dulu. Setelah benar-benar clear baru pulang ke rumah. Jadi gitu, oke. Jadi benar-benar memastikan dulu. Oh, nanti ada swab ulang lagi berarti ya? Enggak sih, cuma untuk 3-4 hari ini di karantina, 4 hari pulang ke rumah. Ya, tapi udah fit Mbak, udah enakan? Sudah. Alhamdulillah. Progres untuk dari positif ke negatifnya cuma 5 hari. Alhamdulillah. Syukurlah. Tidur udah bagus ya, nggak ada masalah lagi tidurnya ya? Udah oke ya? Alhamdulillah Mas Tio, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih loh Mbak itu Heni ini udah berkesempatan hadir nih. Jadi malam ini kita kemarin dari manajemen KF FIC menggalangkan dana, kita menggalang dana untuk buat Mas Ali Fudin almarhum. Semoga walaupun tidak besar, mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak dan juga buat keluarga ya. Mudah-mudahan bisa mewakili dari kita bahwa Mas Ali Fudin itu family by lifestyle. Dia udah pernah jadi bagian dari grup kita, udah bantu kita, banyak member KF tertolong dengan beliau. Tapi bagaimanapun juga Allah lebih sayang dengan Mas Ali Fudin. Semoga Mbak sekeluarga, terutama Mbak ikhlas dan bersabar. Semoga hasil pengumpulan dana yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat buat Mbak dan keluarga. Yes. Ya Mas, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga KFI, terutama Mas Tio dan para IC yang sudah begitu dekat dengan almarhum sudah anggap sebagai keluarga sendiri. Pasti. Komunitas KFI itu bagi almarhum itu adalah keluarga kedua setelah keluarga yang di rumah. Alhamdulillah. Kan saya sendiri yang jadi istri kadang-kadang cemburunya almarhum itu banyak sekali waktu dicurahkan untuk para newbie KF gitu kan. Kadang-kadang saya yang jadi istri kenapa sih gitu kan, waktunya banyak banget untuk ngurusin KF gitu. Cuma almarhum selalu pesan ibu, apa yang ayah lakukan ini semuanya untuk ibu dan anak-anak. Ayah bisanya bantu begini, ya sudah. Ya, saya sangat bersyukur Mas Ali bisa bergabung di KFI, punya keluarga-keluarga baru. Itu aja sih Mas Tio. Ya, bukan Mas Ali aja, Mbak juga bagian dari keluarga kita loh. Jangan lupa, jadi kalau ada apa-apa kan jangan sungkan-sungkan ngubungin aku, ngubungin teman-teman lain. Untuk beberapa grup saya izin di beberapa grup saya bilang saya tidak mau menutup akun ini pun nomor WA-nya karena bagi saya teman-temannya Mas Ali itu adalah teman-teman saya juga. Keluarga barunya Mas Ali itu keluarga saya juga. Jadi saya tidak mau memutus. Mas Ali nggak ada, teman-temannya pun pergi. Saya nggak mau begitu, Yo. Syukurlah. Ya, betul. Harus tetap kita harus silaturahmi terus. Kita kan sebagai family by lifestyle selalu selama lifestyle kita selalu sebagai keluarga. Ya, Mbak jangan sedih. Ingat relaksasi pesanku. Mbak tidak sendiri. Kita tetap jadi yang tadi Mas Tio bilang family by lifestyle keluarga karena satu gaya hidup ya. Jadi
pasti dimanapun Pokoknya Mbak insya Allah kita Eni selalu berada, saling ya, mensupport. saling mensupport. Mas, Oh, kita ya, sudah ada Mas Aroni Mas yang Aroni akan ya. bantu. Iya, Ya. Mbak Eni, aku mau izin untuk doa bersama dipimpin oleh Mas Aroni, salah satu dari FIC kita, untuk mendoakan Mas Ali. Kita ngajak teman-teman yang sedang menonton TFH sekarang untuk ikut berdoa bersama, dipimpin oleh Mas Aroni. Silakan Mas Aroni. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Ya, aman. Aman, Mas. Ya, kedengaran Mas. Ya. Kedengaran Mas. Ya. Oke, kita mulai berdoa untuk sahabat kita. Saya ketemu Mas Alifuddin itu di acara tahun 2019 ya. ILCC ya? Jadi alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah memang orangnya menarik dan bergaul. Walaupun baru kenal tapi sudah lama kenal. Ya Allah, orang banyak kawan, banyak sahabat yang saya lihat doanya banyak ya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan Tuhan yang Maha Kuasa di tempat yang terbaik insyaallah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila sadiqina wa habibina wa sahibina karim al-mahbub Alifuddin rahimahu wa ta'ala wa wasi' qabrahu wa atim hutbah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ighsilhu bil ma'i wa salji wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyad. Allahumma la tahrimna wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibaduka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Oke, terima kasih Mas Aroni. Ya. Dan juga terima kasih. Ya, semoga doa kita bersama Mas Alifuddin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Mas Alifuddin diberikan tempat terbaik di sisinya dan diberikan ketenangan di alam kuburnya, dan juga bagi keluarga yang tinggalkan, terutama Mbak Heni, selalu diberikan ketabahan, keikhlasan, dan jangan khawatir Mbak Heni, kita selalu di sini untuk Mbak Heni, apapun yang dibutuhkan kita siap bantu. Semangat ya Mbak Heni ya. Oke, thank you Mbak Eni. Ya, Mas Tio, teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya dan support-nya. Ya, amin. Ya, mewakili Ibu Heni, ya, istri almarhum Mas Alifuddin, saya juga Mas Tio mengucapkan terima kasih untuk kepedulian teman-teman komunitas lewat Zoom ini dan juga lewat rekamannya yang nanti akan di-broadcast untuk ikut berpartisipasi membantu meringankan beban dari keluarga almarhum Alifuddin yang masih ada di dunia. Ya, terima kasih dan mewakili. Silakan Mas, kita lanjut ke materi kita malam ini di TFH. Oke, udah berapa kita sekarang Mas? Kita total udah 72 Mas. Wah, alhamdulillah. Oke, malam ini tamu kita salah satu survivor COVID juga, Mbak Anggun, dan dia juga tergabung di grup Medcon.
tenaga kesehatan juga. Mbak Anggun ini nanti bakal bercerita sedikit mengenai pengalaman beliau dengan metabolic conditioning untuk isolasi mandiri. Nah, kebanyakan sekarang kita kan kemarin juga baru buat grup untuk membantu teman-teman warrior ataupun masyarakat luas yang ingin mempraktekkan metabolic conditioning untuk bergabung di grup isolasi mandiri kita. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Alhamdulillah dengan adanya grup tersebut juga kita bisa langsung reach out ke para warrior di luar sana yang mungkin sedang mengalami infeksi positif COVID, tapi mungkin kebingungan, walaupun sudah mempelajari metabolic conditioning, tapi grup itu kita buat untuk saling support, mendukung, dan alhamdulillah di grup tersebut juga banyak tenaga kesehatan, dokter-dokter, perawat yang siap menjadi pembimbing langsung bagi para anggota yang sedang menjalankan isoman. Jadi bisa diskusi langsung di grup dan juga bisa langsung menjapri pembimbing masing-masing yang sudah ditunjuk untuk langsung membantu via japrian juga. Yes. Bantu banyak orang, terutama di masa pandemi ini, dan terutama bagi yang mengalami infeksi COVID. Tapi kita hari ini mau dengar cerita sedikit bagaimana salah satu survivor kita COVID, Mbak Anggun, bercerita bagaimana sih gejala infeksi COVID itu, apa yang dirasakan, apa kendala-kendalanya, apa perbaikannya, dan juga mungkin nanti pengalamannya Mbak Anggun menjalani KF-nya. Monggo, Mbak Anggun. Baik, terima kasih Mas Tio atas kesempatannya. Oke, cek dulu. Udah jelas suaranya, Mas? Jelas banget. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada komunitas KF atas kesempatan yang diberikan, khususnya Pak Budi yang malam ini standby untuk jadi co-host ya, dan Mas Tio yang memberikan kesempatan untuk berbagi. Ya. Boleh saya sambil izin share screen? Oh ya, silakan. Saya punya cerita di sini. Oh, sinyalnya bagus ya Mas Budi? Bagus banget. Oh, ya, bagus. Lancar. Ya, Tinggal di play. Ya, Yes. sebelumnya ya perkenalkan saya Anggun Setiarini ya. Kebetulan juga di Desember yang lalu gitu ya, tanpa sengaja gitu ya, Allah takdirkan untuk merasakan bagaimana infeksi COVID ini melanda di rumah kami gitu. Ya, ini tim kita, tim di rumah ya. Ada saya sendiri ya, kemudian ada suami dan ada 4 anak di sini, yang satu masih baby ya. Yang pertama di sini kami berdomisili di kota mungkin tadi disampaikan nakes ya. Ya, saya sebagai gurunya nakes gitu ya di Poltekkes Malang gitu. Ya, jadi alhamdulillah gitu ya, bisa survive dan bisa akhirnya dengan peristiwa ini kami bisa lebih berempati lagi begitu kepada teman-teman nakes yang ya memang perjuangannya sudah sangat luar biasa sejak dari awal COVID melanda negeri kita gitu ya. Oke. Malang lagi tinggi-tingginya ya, Mbak. Ya, Malang sedang sangat tinggi ya, dan angkanya terus naik gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Tio dan komunitas Ketofastosis Indonesia untuk memfasilitasi malam hari ini. Terima kasih pada Dr. Irma yang sudah menjadi pendamping KF kami selama seminggu yang genting gitu ya. Kemudian pada Ibu Agustina Nurul, Kakanda Resi Kurniawan, Ibu Novita Kusumawardani, Dendi Sugiyarto, dengan Kusindinya,
teman-teman Polkesma, teman-teman BBTN, BTS, komunitas emak-emak Malang, tetangga kampung, keluarga di Kebumen dan di Kudus. Ya, ya tanpa dukungan dari semua tadi ya, kami mungkin tidak bisa survive juga gitu. Ya baik, kita langsung aja ya ke cerita keluarga kami begitu. Di sini status kami di bulan Desember yang lalu ya terkonfirmasi positif COVID. Saya sendiri konfirmasi gejala ringan ya, tertular dari suami ya. Yang ini hasil swabnya tanggal 20 Desember ya. Saya terkonfirm dan suami pertama itu bergejala pada tanggal 17 Desember ya. Ringan tapi kemudian ya agak mengkhawatirkan juga gitu. Sebenarnya deg-degan gitu ya mendampingi beliau di rumah gitu. Nah, saya mulai merasakan gejala ringan setelah merawat suami beberapa hari setelahnya ya. Hidung mulai tersumbat, nyeri kepala dan nyeri otot ringan. Namun masih bisa beraktivitas normal dan bisa segera hilang gitu ya. Setelah 2 hari dan tetap fit alhamdulillah sampai di swab kedua. Ya. Nah, untuk kronologisnya atau riwayat perjalanan sakitnya kira-kira di sini ya, mulai dari 17 Desember ceritanya suami turun gunung dari gunung ya. Beliau kebetulan di Kementerian Kehutanan di sini dia mengabarkan kepada kami ya, pada saya waktu itu kalau demam gitu. Kemudian saya yang posisinya di kantor ya segera minta untuk dia memberikan paracetamol ya saat di gunung. Kemudian sampai di rumah pun kemudian masih demam juga, kami berikan paracetamol, masih bisa beraktivitas ringan, masih bisa bekerja, tapi di malam harinya mulai merasa tidak enak gitu. Badannya sudah mulai ada keluhan gitu ya. Kemudian di pagi hari di tanggal 18 keadaan umumnya baik, tapi lidah sudah mulai merasakan tidak nyaman juga ya, pahit untuk mengkonsumsi makanan. Kemudian di sini kami putuskan untuk periksa swab yang pertama ya. Di siangnya selera makan kurang, agak lemes ya, dan seterusnya. Nah, di sini 19 Desember, saya berikan ya di antara tanggal 17 sampai 18 Desember tetap ngerawat dia gitu ya. Mulai dari kasih makan ya, nasi, susu kurma, bear brand dan sesuatu yang kelihatannya mengenyangkan gitu. Dan ini menurut saya biar energinya tambah gitu kan. Nah, terus untuk obat-obatan juga kebetulan kita sebagai perawat ya, saya perawat sudah dengan pedoman yang ada, maka untuk gejala yang dialami oleh suami saya rasa obat-obatan ini sudah cukup untuk mensupport gitu ya kondisinya saat itu. Nah, jadi di sini saya sudah senang gitu ya, pagi itu kayaknya dia udah baik gitu. Nah, tapi kok siangnya sampai malam ada penurunan gitu ya. Kemudian di tanggal 19 Desember pagi hari juga kalau ditanya gimana ya gitu ya, oke gitu ya, ngasih jempol, tetapi masih raut mukanya itu masih seperti kelelahan ya, fatigue-nya tuh masih ada. Nah, kemudian lemes gitu, dan di sini mulai sesak nafas ya, makan dan obat tetap masuk ya, dan tidur tidak enak. Nah, di sini saya agak bingung, soalnya sering pada kondisi seperti itu banyak yang nanya gitu ya, terutama keluarga gitu kan, terutama dari keluarga suami gitu ya, bagaimana kondisi kakak, kondisi
suami gitu ya, untuk dari orang tua gitu. Ya, saya sementara kalau ditanya pagi hari gitu ya jawabnya baik gitu, karena memang kondisinya membaik. Tapi ketika udah siang dan sore agak ngerasa bersalah karena ada kondisi yang berubah juga, menurun seperti itu ya. Ada sesak nafasnya mulai muncul lagi gitu kan. Nah, di sini tidur sudah nggak enak. Nah, di tanggal 20 Desember lemasnya bertambah ya. Karena di sini banyak buang air kecil bolak-balik gitu ya. Kemudian mungkin tidur juga sudah kurang. Batuknya mulai muncul, kemudian agak sulit menarik nafas ya. Dan tambah sulit tidur di sini ya. Nah, ada hasil swab tadi di tanggal 18 swab pertama, tanggal 20 baru keluar dan ini sudah confirm positif ya. Oke. Nah, confirm positif akhirnya ya sudah satu rumah heboh. Ya udah saya nemuin anak-anak gitu ya. Kebetulan suami memang sudah saya kondisikan di kamar yang terpisah. Saya kondisikan anak-anak untuk isolasi mandiri dan dengan protap yang seperti yang disarankan gitu ya. Tidak boleh ke kamar ayah gitu kan. Kemudian kamar mandi juga harus terpisah. Kemudian baju juga jangan nyampur gitu ya, cucian pakaian kotor ayah dengan pakaian kotor kita gitu kan. Kemudian sebisa mungkin selalu memakai masker. Seperti itu. Ya, nah itu sedikit cerita di tanggal 20 Desember ya. Nah, sekarang tanggal 21 Desember lemasnya nambah. Kemudian siang tidak bisa rileks ya. Jadi tanggal 20 tadi malam dia nggak bisa tidur. Nah, saya saya nggak ngerti kalau ternyata dia nggak bisa tidur gitu ya. Saya kalau saya sendiri saya berusaha tidur ya. Kenapa? Supaya besok pagi saya bisa kuat ngurusin semuanya gitu kan. Ngurusin suami, kemudian juga anak-anak dan banyak hal yang harus dilakukan memang ketika isolasi mandiri tidak mudah ya. Harus desinfeksi rumah gitu kan, kemudian ngepel dan seterusnya. Itu harus kita lakukan semprot-semprot gitu ya, semprot-semprot area yang mungkin atau permukaan yang mungkin terinfeksi seperti itu. Ya. Dan salah satunya juga memilih menu gitu kan. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini ya, dengan berita COVID yang juga cukup mengerikan di akhir-akhir ini, ya mau nggak mau deg-degan juga gitu ya, meskipun kita sering mempelajari atau membaca info-info terkait tata laksana COVID-19. Ya. Nah, di tanggal 21 ini gini ya, tambah lemas, kemudian siang nggak bisa rileks, batuknya semakin sering. Nah, saya juga tambah deg-degan ini gitu kan. Terus demamnya muncul lagi gitu. Nah, akhirnya timbang-timbang gitu ya. Kita mungkin mau dirawat aja gitu kan. Kemudian persiapan udah siap-siap, udah packing mau ke RSL, tapi setelah dipertimbangkan lagi, kami coba untuk terapi nebul karena berita waktu itu rumah sakit penuh gitu ya, dan kemudian ya kalau isolasi ada stres tersendiri sebetulnya kalau ke rumah sakit ya. Nah, dengan berbagai pertimbangan akhirnya memang memutuskan untuk tetap isolasi mandiri di rumah ya. Kebetulan kami sudah siapkan beberapa perlengkapannya, mulai dari ya alat-alat yang sederhana ya, termometer, ada kemudian oximeter, oksigen yang kecil juga kami sediakan dan sudah berpikir juga untuk menyiapkan oksigen tabung. Gitu. Ya, namun kami coba dulu untuk bersabar, pending, kemudian sorenya saya usahakan untuk terapi nebul alami ya, dengan proning dan uap rempah. Kebetulan ada teman di sini kayaknya juga hadir ya, ada Pak ya seorang ya yang mengirim rempah-rempah gitu, yang wah
ternyata cukup bermanfaat juga untuk melegakan kongesti hidung dan juga batuk ya. Nah, cuman malamnya saya mikir gitu ya, karena di tanggal sudah hari keberapa ini, sudah hari ke sekitar hari ke-5 ya, hari ke-5 di hari 5 hari ini sepertinya progresnya lambat gitu kan, dan kita mutusin di rumah gitu kan. Nah tadi saya harus berpikir gimana nih ya, harus ada cara yang beda gitu, harus ada cara yang beda atau tambahan treatment yang harus diberikan untuk suami kalau memang harus dirawat sendiri. Nah akhirnya saya ingat banget ada teman ya, ya sudah deket tapi lama tak dikontak juga ya, Dr. Irma Suryani, spesialis dalam ya. Saya kontak, saya chatting malam hari sudah jam setengah 10 ya, setengah 10. Beberapa hal pertanyaan saya ajukan, termasuk yang paling harus saya selesaikan saat itu adalah, Mbak, ini fluktuatif banget gitu ya, terus susah tidur gitu. Nah jadi gimana nih gitu, saya awalnya ngejar susah tidurnya gitu kan, pokoknya mau dikasih apa lagi, saya ajak untuk relaksasi, kemudian murotal juga selalu kita setel gitu ya untuk mengurangi stresnya suami gitu kan. Tapi ternyata reportnya di pagi harinya aku nggak bisa tidur. Oh nggak bisa tidur padahal saya bisa tidur gitu. Ya merasa berdosa. Ya akhirnya untuk solusi tidurnya sudah dikasih sih. Cuma ada beberapa chat yang di sini saya akhirnya dapat gitu ya. Ditanya sempat nggak nafsu makan kah gitu ya. Biasanya pas nggak nafsu makan malah recovery-nya cepat. Begitu masa recovery dan nafsu makan bagus, nanti berarti sudah membaik gitu ya. Oh gitu ya. Nah saya di sini saya bilang, wah tak kasih nasi terus gitu ya. Jadi menunya itu karena sudah di awal kan lidah pahit gitu ya, tapi di hari kedepannya sudah mulai bisa makan, oke bagus, makan yang banyak ya gitu ya. Akhirnya saya berilah menu ya yang seger buat orang sakit, biasanya nasi dan sop gitu. Nah, dan beberapa kali juga saya sempat ngetrip ini ya ngedrill madu gitu. Nah, mungkin di situ juga saya baru sadar, oh ternyata mungkin pemberian nasi yang terus-menerus dan posisinya memang suami sedikit BMI-nya agak tinggi ya, gitu. Berat badannya berapa? 94, sementara tinggi badannya 185. Nah, akhirnya, sorry. Ya, nah dengan ini saya terus gimana dong gitu ya, akhirnya coba pakai protokol ini Bun gitu. Nah, Dr. Irma menyarankan untuk membaca protokol ini. Saya baca, oh ini IF gitu ya, dan ini juga berarti diet keto ya gitu. Saya agak excited ya. Kemudian akhirnya ya wis Bismillah gitu ya. Bismillah, kita memang sudah pernah membaca, mempelajari dan akan melakukan, namun belum sempat gitu ya. Oh ternyata hari ini kita harus mencoba melakukannya gitu. Itu saya ya, tapi saya sendiri punya keraguan gitu, bisa nggak ya, mau nggak ya orang dalam keadaan sakit harus melakukan diet keto, kemudian fasting yang lama 16 jam gitu. Ya, tapi udah Bismillah, saya bilang ke suami karena kebetulan juga kenal Dr. Irma, akhirnya kita coba gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai di hari ke besoknya ya, itu malam 21 dia kebetulan kebangun ya. Saya bilang ya ini ada pesan dari Dr. Irma, kita disuruh puasa gitu ya,
suruh puasa. Oke, nah ini hasilnya ya. Ini kita sudah testing, no carb, relax, deep sleeping ya. Hasilnya ini oke, hari 1 masih kelihatan lemes ya. Udah ini fasting hari pertama berbuka dengan alpukat. Nah, ini hari kedua sudah mulai senyum. Nah, di sini kita sudah ada secercah harapan gitu ya. Saya sendiri sudah wah agak lega gitu ya. Di hari ini masih baru oke aja, tapi masih lemes gitu. Tapi di sini kita udah senyum bareng ya. Kemudian di hari ketiga ini udah lebih segeran dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya demikian cerita kami gitu. Itu tidurnya udah bagus ya Mbak ya? Berkenalan dengan keto. Ya? Tadi begitu KF itu begitu Ya, udah nggak makan karbo, tidurnya begitu nggak makan karbo, tidurnya udah enak belum? Nah, itu hari pertama itu karena saya sudah 2 hari yang lalu sudah nggak bisa, kita stimulus dengan murotal juga masih ini ya, masih tidurnya masih susah. Karena kenapa susah? Males tidur Bun gitu. Karena mimpi buruk gitu kan, males mimpi buruk aku gitu kan. Ya udah capek mungkin ya. Nah, nanti ini Mas Tio nih yang bakal ngejelasin kali ya. Itu jadi belum beres sebetulnya. Belum beres kenapa? Karena masih saya mengandalkan resep dari Dokter Irma ya. Resep akhirnya minta bantuan deh Dok untuk ini untuk obat yang bisa ngebantu itu. Ya udah akhirnya jam 22 malam itu saya usahakan untuk kontak Gojek ya. Untung ada di kota gitu. Ya, untuk tinggal gosok cari apotek yang 24 jam gitu kan. Karena saya pertimbangkan ini kalau sampai terus lagi nggak bisa tidur gitu, bisa lebih buruk lagi gitu. Nah, jadi malam itu juga saya harus selesaikan gitu. Betul. Ya. Oke, nah ini untuk teman-teman yang mungkin malam ini hadir ya, sama saya juga baru kenalan gitu ya, nggak kebetulan aja gitu ya, kesangkut di sini sama komunitasnya Mas Tio. Ya, nah apa pesannya saya bingung nih, Mbak. Terus kalau kita puasa dan harus keto apa aja nih gitu ya? Ya udah stop ini, Pak Bun, puasa nggak boleh makan nasi ya, nggak boleh minum karbo yang cepat serap gitu ya, seperti susu dan gula gitu ya. Oke, ya. Terus makan daging yang paling banyak, dikenyangin dagingnya gitu ya, hewaninya. Kemudian masih boleh makan sayur-sayuran yang hijau, tapi ya saya nanya lagi gitu, sayur apa yang bisa dimakan, apa yang nggak bisa dimakan. Nah, jadi agak lama konsultasinya sampai jam 22.30 gitu. Jadi Dokter Irma kurang tidur juga itu. Ya. Oke, thank you banget untuk itu. Ya, ini yang tadi udah ya, yang pertama udah dikasih tahu tentang ini harus yang bisa dimakan, ini yang enggak. Terus harus diingat Bun gitu. Ini saya ngambil dari teman-teman Medcon 1 ya. Nah, yang penting di sini adalah diingat kalaupun keputusannya mau IF dan diet keto, ini harus dijaga ya 5 pilar ini gitu. Waktu itu belum masuk Medcon, nggak ngerti juga 5 pilar apa gitu. Ya fasting ya, very low karbohidrat, kemudian harusnya ini ya exercise gitu kan, relax, sleep quality ya. Nah, cuma katanya kalau sedang COVID harus istirahat. Gitu. Oke, sleep quality, lampu redup dan atau dimatikan. Nah, jadi udah setelah dapat itu, ayah tidur gitu. Malam itu udah saya kasih deep sleep ya, kemudian lampu saya matikan dan sudah esok paginya ada laporan I never better than this day gitu. Ya, dan alhamdulillah bisa ya seperti yang sering disampaikan Mas Tio,
itu bisa jadi modalitas untuk energi hari-hari berikutnya gitu ya. Ya, cuman ya tadi ya masalahnya ketika kita menjalankan ini 5 prinsip tadi ini kami yang kesulitan saat serangan COVID kemarin ya di sini di flip itu ya nggak dapat gitu. Di sini bingung. Ya memang saya lihat gitu ya sudah mulai capek gitu kan, nyeri yang terus menerus, kemudian wah ini udah nyut-nyutan banget gitu kan, dan tadi mimpi buruk gitu ya, malas mimpi buruk gitu ya. Nah akhirnya dapat solusi lain gitu ya dengan advice dari dokter tadi ya, iPhone. Oke, dan di sini kami sudah bisa menyelesaikan masalah di hari ke-5 tadi ya, 5, ke-6, ke-7, dan di fasting pertama, fasting kedua itu semakin membaik, fasting ketiga membaik juga. Nah, saya sendiri gitu ya, karena di sini yang ada saya gejala ringan setelah merawat suami. Nah, namun ketika saya menyusui ya, jadi kalau menyusui exclude katanya ya, boleh nggak puasa, gitu, tapi harus tetap low carb ya, tidak konsumsi karbohidrat, tapi tetap dibanyakin hewaninya gitu ya. Nah saat itu saya merasa badan lebih ringan aja gitu ya, kemudian bisa tidur juga, dan alhamdulillah tetap bisa fit dan merawat semua yang ada di rumah. Padahal sebelumnya sudah kebayang kalau ini ditumbang satu persatu gitu. Udah ansietas. Nah, ini tantangan selama ketofastosis karena ini pertama buat kami ya. Bingung, benar bingung. Ini gimana gitu ya. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kemudian mungkin kita pilihannya juga nggak ngerti ya, cari di mana. Misalnya kalau gula boleh, tapi gula bagus stevia gitu ya. Kita maunya pilih yang bagus. Nah, tapi kalau yang kebanyakan kan adanya diabetasol gitu ya. Berikutnya misalnya ada IHA gitu ya. Wah, IHA-nya di mana gitu. Tapi alhamdulillah juga ada yang support ya, dikirimin IHA gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian kesulitan yang lainnya karena kita terisolasi, ya sedang isolasi mandiri gitu ya. Nah, jadi mau mencari bahan-bahan sendiri sepuasnya juga agak susah gitu. Nah, mau nggak mau cari support ya. Ada Pak Gojek, kemudian apa lagi? Ya catering yang terpaksa ngaku nih. Ya. Karena harus memenuhi kebutuhan hewani. Sementara di saat kita isolasi mandiri pasien COVID ini, aktivitas yang lain juga ada gitu ya. Membersihkan kamar, ya ketika suami berjemur, kamar harus saya pastikan terdisinfeksi lagi. Kemudian ya aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya memastikan anak-anak juga aman gitu. Ya, sehingga ada juga cateringan yang bisa support ya. Saya pesenin, Mbak nggak pakai gula banyak-banyak gitu. Kemudian no kecap gitu katanya. Kemudian ya di sini seeking supportnya kebetulan kami juga punya komunitas ya, ada komunitas Mama Malang tadi, alhamdulillah sekali. Meskipun kami sedang isolasi, tapi ya akhirnya tidak merasa sedang sendiri gitu ya. Ya isolated but not alone gitu ya. Karena teman-teman banyak yang bisa mensupport gitu ya, dan akhirnya kebutuhan hewani kami terpenuhi dan bisa kembali pulih lagi ya. Itu, nah bonusnya setelah ber-KF
ini ya terutama kebetulan suami berat badannya segini dan bisa turun 83 kilo dalam ya 10 harian gitu ya kayaknya. Cepet. Ya, kenapa Mas Tio? Masuk cepat. Oh ya cepet banget ya. Nah, terus ini ada juga ya kulit-kulit kering di telapak kaki. Ini yang amazing ya, yang saya juga heran gitu ya. Wah, dalam seminggu gitu ya, dari telapak kaki yang tadinya pecah-pecah bisa halus gitu. Ya, tapi yang paling penting ya kami bisa recovery, bisa survive dari COVID ya. Kemudian di sini hidung yang kalau saya sendiri biasanya saya cenderung sulit untuk menarik udara dengan lega gitu ya. Tapi setelah menjalani diet low carb ya bisa lebih lega lagi. Gitu. Nah ini baju lama dan celana lama bisa kepakai lagi. Ini bonus juga. Oke, mungkin itu sharing dari kami. Terima kasih banyak kepada KFI, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah membantu ya kami untuk survive dengan COVID kemarin. Ya, dan kepada teman-teman, kepada saudara yang saat ini sedang sakit, tetap semangat ya. Insya Allah tetap ada jalan ya selama kita mau berikhtiar dengan cara apapun gitu ya. Nah kebetulan kami bisa nih survive dengan KF style ya, dengan pola ketofastosis ya. Namun adapun yang lain ya pilihan yang lain tetap juga bisa dijadikan pilihan gitu ya, tergantung kita masing-masing ya. Oke, mungkin itu Mas Budi. Ya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Ya ini salah satu survivor kita Mbak Anggun udah bercerita bagaimana kondisi isolasi mandiri dan gejala-gejalanya, terutama suaminya yang bergejala karena mungkin overweight ya sebelumnya, jadi gejalanya lebih intens. Ya, terus kalau mau dilihat tadi pada saat dia mulai perburukan, maksudnya bergejala melebih, selalu diikuti dengan tidur yang makin nggak bagus. Betul nggak Pak? Iya. Betul, nah, ya. Dan itu bahkan ikut bantu nih dari sukarelawan di grup isolasi mandiri. Mbak lihat kan hampir semuanya sama kan masalahnya sleep deprivation kan? Ya, itu dan yang bisa betul, tidur, Mbak. Yang bisa lebih cepat recovery. Yang ya betul, yang tadinya penciumannya hilang, yang rasanya mulut nggak enak, begitu dapat sekali tidur panjang enak, langsung besoknya langsung enakan, semuanya membaik, betul nggak? Nah, jadi benar, gitu. Jadi makanya yang aku selalu perhatikan itu selalu di tidurnya. Jadi di protokol itu didesain itu untuk yang bergejala itu ialah mereka karena tidak nafsu makan, sickness anoreksia, nggak apa-apa nggak makan, tidur sekalian. Tapi sickness anoreksia itu pasangannya itu tidur istirahat. Yang aku khawatir itu kalau dia nggak bergejala, nggak nafsu makan, tapi dianya kecemasannya meningkat, tegang, nggak bisa tidur, itu yang domino efeknya malah nggak bagus, Mbak. Jadi uniknya nih COVID ini sebetulnya dari awal diumumkan kan letalitasnya itu kan tidak jauh dari seasonal flu. Awal-awalnya dibilangnya seasonal awal-awal COVID dulu keluar, tingkat letalitasnya mematikannya tidak lebih dari seasonal flu, tapi sangat letal ke komorbid, benar nggak? Nah, kendalanya gini, dia itu SARS-CoV-2 ini punya entry khusus lewat S2, itu jeleknya. Jeleknya itu dia punya entry khusus lewat S2.
apa sih S2 ini? Orang kan pada awal-awal baru tahu apa sih S2, bedanya sih apa sih S2 itu? Jadi S2 itu ialah suatu reseptor yang spesifik sebagai antagonisnya sistem stres. Ya. Jadi kalau contohnya gini, kalau ada orang yang hipertensi, tensinya tinggi. Tensi tinggi itu sebetulnya mewakili sistem stres kita, sistem stres manusia. Jadi kalau kita saraf simpatetiknya tinggi, itu efeknya itu ginjal kita itu bakal meningkatkan yang disebut namanya renin-angiotensin system. Nah, renin-angiotensin system ini bakal mensekresikan angiotensin yang nanti dirubah menjadi angiotensin 1, terus kemudian oleh ada yang namanya reseptor satu lagi S1 atau disebutnya S aja, itu mengubah menjadi angiotensin 2 yang fungsinya membuat vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah kita jadi kontraksi, jadi menyempit. Itu yang membuat tekanan darahnya meningkat. Nah, itu tensi. Jadi kalau gini nih, misalnya kita tensi normal. Terus aku lari sprint 100 meter, kenceng, ngebut gitu. Tensiku naik nggak? Harusnya naik. Harus dong. Karena aku harus cepat mendistribusikan darahku ke seluruh skeletal muscle-ku supaya aku cepat mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk aku sprint lari itu. Anggap aja aku lari kabur dari predator deh kalau di hutan. Langsung ketakutan, ada macan, aku langsung lari sekencang-kencangnya. Itu tensiku kan harus naik kan? Benar. Nah, aktivasinya itu sebutnya aktivasi simpatetik atau saraf simpatetikku langsung meningkat karena untuk survival aku harus selamat. Penting. Ini suatu hal yang normal. Jadi aktivasi simpatetik itu ialah suatu hal yang normal. Itu disebut namanya sistem stres. Ada dua cara sistem stres untuk mengaktifkan ini. Satu lewat hormonal, yaitu lewat kortisol. Yang satu lagi lewat saraf simpatetik. Nah, saraf simpatetik ini mengkoordinasikan berbagai hal. Salah satunya memicu pelepasan lemak di badan untuk tenaga. Jadi lemak body fat kita itu ditembak sama saraf simpatetik supaya apa? Supaya ngelepas lemaknya keluar dari darah. Nah, jadi simpanan lemak yang namanya triglycerid itu, triacylglycerol, itu dipecah menjadi fatty acid, lemak bebas, dan glycerol. Lemak bebasnya untuk bahan baku energi di otot ataupun seluruh tubuh lainnya, dan glycerolnya itu jadi bahan baku untuk membuat gula di liver. Nah, jadi liver juga buat gula dari bahan baku glycerol yang dilepas tadi itu. Itu tembakan dari saraf simpatetik. Tapi nggak cuma di situ doang saraf simpatetik. Saraf simpatetik itu juga nembak ke jantung. Begitu aku stres, lari kencang, aku kan harus memompa cepat seluruh distribusi darahku kemana-mana. Benar nggak? Nah, jantung. Tapi kalau nggak stres kan nggak sampai, Mas. Ya harus. Jadi aku menjelaskan aku harus menjelaskan sebelum menjelaskan patofisiologi, aku menjelaskan fisiologi normalnya dulu. Fisiologi normal dari sistem stres. Nah, jadi begitu aku lari kencang, berusaha kabur dari predator, sistem saraf simpatetikku kan diaktifkan. Nah, itu tadi selain memicu pelepasan lemak dan gliserol, lemaknya untuk energi, gliserolnya untuk bahan baku gula, kortisol, kan tadi kan bekerja dua cara kan, ada hormonnya juga, hormon namanya kortisol. Nah, kalau kortisol itu memicu liver buat gula, memodulasi gluconeogenesis. Jadi kalau aku lagi anteng kayak gini, nggak ada stres besar atau rileks, liverku tetap buat gula, tapi hormonnya glukagon. Nah, karena kan aku nggak makan karbohidrat, insulinku kan turun, otomatis glukagon naik untuk membuat gula, gitu kan? Tapi kalau aku butuh lebih, kortisolku keluar, nambahin, jadi tambah lebih tinggi lagi gulanya, ya kan? Tapi itu penting dong, karena kan untuk aku lari cepat kan, anaerobik kan. Nah, oke. Itu dari sisi gudangnya dilepas oleh saraf simpatetik, ya. Sekarang dari pompanya di tubuh supaya darahnya cepat ngalir kemana-mana, pompanya juga diaktifkan oleh saraf simpatetik. Jadi detak jantung itu merupakan tembakan dua sistem saraf. Satu simpatetik yang sistem stres, satu parasimpatetik. Dia parasimpatetik ini juga bagian dari autonomous nervous system, tapi dia fungsinya justru malah kebalikannya dari simpatetik. Dia bikin rileks. Jadi kalau jantung berdenyut, kontraksi, itu simpatetik.
Kalau jantung Iya. rileks, dilatasi, itu parasimpatetik. Nah, jadi Iya. parasimpatetiknya itu menembak untuk mengurangi tembakan dari simpatetik. Jadi sebagai pacemaker. Jadi menurunkan modulasi dari simpatetik. Penyeimbang gitu Tapi ya. ya penyeimbangnya. Makanya jantung kita kan berdenyut. Nah, kontraksi, dilatasi itu kombinasi dari simpatetik dan parasimpatetik. Tapi pada saat aku harus lari kencang, sistemku naik, aku harus nembak lebih banyak simpatetiknya. Nah, oke ya. Jadi simpatetik tadi udah nembak ke sel lemak, body fat kita supaya lepas, nembak ke liver untuk buat gula, nembak ke jantung untuk memompa lebih cepat. Nah, walaupun dipompa lebih cepat, selang yang nganter kemana-mana kan pembuluh darah. Betul, ya. Nah, pembuluh darah ini kan supaya lebih cepat lagi mengirim kemana-mana kan harus dipersempit supaya tekanannya naik. Ya, dikecilin ya. Nah, itulah simpatetik nembak ke ginjal. Nah, ginjal akhirnya mengaktifkan angiotensin yang aku bilang tadi. Angiotensinku juga dirilis menjadi bentuk prekursor terakhir, bentuk substrat terakhir namanya angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini sifatnya itu semua reseptor di pembuluh darah kalau kena angiotensin 2 itu dia menjadi kontraksi. Menegang. Mengecil. Nah, sehingga kecepatan kaku, darah ya, untuk jadi stiff. Jadi membuat kecepatan darahku nyebar kemana-mana lebih cepat. Betul dong? Penting dong? Ya. Oke. Tapi semua reaksi yang dilakukan tubuh kita itu selalu ada sistem counter regulatory. Counter itu artinya gini, aku melakukan A, tapi harus ada penjaga B-nya supaya nggak berlebihan A-nya. Itu cara tubuh bekerja. Jadi tubuh kita untuk menjaga homeostasisnya harus selalu memiliki counter regulatory. Pengaturan kembali. Jadi walaupun kita sedang melakukan suatu pengaturan yang dibutuhkan oleh sistem stres, tapi harus ada sistem calming down-nya, calm down-nya. Contoh gini, kalau tadi jantung simpatetik, yang calming down parasimpatetiknya, betul kan? Ya, betul, ya. Nah, tapi kalau sistem angiotensin, begitu angiotensin 2-nya meningkat untuk konstrik, disiapkan juga sistem untuk merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1/7. Nah, kenapa harus dirubah menjadi angiotensin 1/7 ini? Karena angiotensin 1/7 sifatnya antagonis dengan angiotensin 2. Apa? Angiotensin 1/7. Kalau angiotensin 1/7 ini fungsinya ialah untuk mengembalikan pembuluh darah supaya berdilatasi. Kembali rileks, tidak kontraksi. Nah, jadi semakin banyak aku mengeluarkan angiotensin 2 yang bertujuan untuk tadi awalnya konstrik, semakin banyak pula angiotensin regulatorinya, angiotensin 1/7 harus dikeluarkan nantinya. Nah, cara untuk mempersiapkan konversi dari angiotensin 2 ke 1/7, tebak reseptornya namanya apa? Konverternya namanya apa reseptornya? Angiotensin. Tadi kan angiotensin 2 meningkat untuk constrict blood vessel. Ya, jadi untuk pembuluh darah kita supaya stiff kan pakai angiotensin 2, tapi kan harus menjadi 1/7 nantinya. Itu kan berarti harus ada konversinya. Yang mengkonversi itu apa namanya? Bisa nebak? Renin nggak sih? Reninnya nggak sih? Bukan. Renin kalau reninnya kan yang awalnya tembakin dari ginjal, renin, angiotensin, angiotensin, terus baru jadi angiotensin 2 oleh reseptor ACE1. Nah, jadi angiotensin menjadi angiotensin 2 oleh ACE1. Lagi nih. Nah, kalau angiotensin 2 menjadi angiotensin 1/7 dengan S berapa? S berapa ya? S berikutnya. Wait. Tadi kan S1. S2 reseptor. Nah, jadi secara nggak langsung setiap kita habis stres, S2 naik nggak? Iya. Kan counter regulatori. Betul. Nah, benar ya? Jadi secara fisiologi normalnya manusia, kalau dia habis stres,
reseptor S2 itu bakal meningkat. Jadi gini, pada saat dia mau stres, aku baru stres nih. Aduh, macan, lari. Aku lari nih. Itu langsung terjadi peningkatan angiotensin 2 karena ekspresi S1-nya meningkat. Nah, pas ya S1-nya meningkat, tapi begitu aku stresnya udah berhasil kabur, tubuh langsung mau menurunkan detak jantungnya, parasimpatetiknya nembak, S2-nya naik. Jadi parasimpatetik nembak nurunin detak jantung, S2-nya naik untuk mengkonversi angiotensin 2 menjadi 1,7 sehingga membuat pembuluh darah kembali yang tadinya tegang menjadi berdilatasi, relax. Jadi secara nggak langsung kalau kita stres terus, kita kan nggak bisa, berarti kita selalu bakal mengeluarkan counter regulatorinya yaitu S2, betul nggak? Nah, oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong, virus SARS-CoV-2 masuknya lewat mana ya? S2 tadi. Itulah jeleknya. Walaupun virus SARS-CoV-2 ini memiliki letalitas, cuman letalitas seperti seasonal flu, tapi seasonal flu kan reseptornya lain lagi. Maksudnya ini kalau seasonal flu bahasa daerahnya apa, Mas Tio? Ya, maksudnya flu mungkin berbagai ada flu audiens itu yang kan virus flu itu kan flu selalu biasa ya. Ya, flu biasa tapi kan selalu flu shot itu kan selalu ganti-ganti karena kan mutasi terus flu shot karena sifat virus flu itu kan tinggi high mutating rate. Ya sama SARS-CoV-2 ini juga high mutating rate. Maksudnya gampang berubah mutasi. Tapi jeleknya virus yang masuk dari S2 ini memiliki spesifikasi mentargetkan langsung orang-orang dengan ekspresi S2 yang banyak, bukan? Iya. Iya kan? Iya kan? Orang-orang dengan ekspresi S2 yang banyak artinya kenapa mereka banyak S2-nya? Artinya mereka apa? Mereka tinggi apanya? Stres. Tinggi gulanya. Itu jawabannya. Jadi kalau diperhatikan ya, ini kan aku menjelaskan secara fisiologi. Kalau mau diperhatikan boleh, kalau mau dites boleh. Perawat-perawat yang sekarang nonton atau dokter-dokter sekarang nonton, kalau mau lihat ciri-cirinya orang sebelum masuk ICU saat dilawat COVID-19 apa? Pasti mereka mulai nggak bisa tidur. Pasti kecemasan mereka meningkat. Pasti anxiety mereka tinggi. Dan itu sejak mulai masuk ke dalam rumah sakit diisolasi, kalau itu terjadi dan itu tidak teridentifikasi oleh yang merawat, itu udah siap-siap. Kenapa? Karena begitu dia nggak bisa tidur, simpatetik tone-nya makin tinggi. Begitu simpatetik tone makin tinggi, S2 makin tinggi. Begitu S2 makin banyak ekspresinya, itu sama aja paru-parunya gelar karpet. Silakan. Tadinya infeksinya, ya. Jadi gini, tadinya kan untuk masuk ke dalam sel parunya itu kan butuh entry-nya lewat S2 dong. S2, ya. Ya, oke ya. Nah, tadinya yang terinfeksi anggap aja cuma satu sel. Anggap aja cuma 1 atau 5 sel. 1-5 sel itu terinfeksi, mereka kan mereplikasikan virus baru dong, virion baru. Nah, virion baru yang baru diproduksi dari sel yang awal terinfeksi cuma dikit tadi itu butuh inang baru nggak? Butuh, ya. Tapi kalau pas nggak ada, inang barunya itu untuk diinfeksi harus S2-nya ekspresi nggak? Harus ada gitu. Harus ada tempat, harus ada tempat nempelnya kan. Harus ada tempat nempelnya di spike-nya kan virus itu kan dia pakai spike. Tanduknya itu spike. Nah, kalau tanduknya si COVID ini kan ngepasnya sama S2 dong. Benar, ya. Kalau orang itu yang terinfeksi itu stresnya tinggi, nggak bisa tidur, S2-nya banyak. Kira-kira S2-nya kira-kira paru-parunya itu kayak gelar karpet, silakan welcome datang ya. Selamat datang para virus, silakan masuk karena S2-nya tinggi semua. Betul nggak? Oke, ya. Nah, makanya kalau memperhatikan kenapa orang COVID itu terjadi kecepatan pembentukan ground glass opacity, tahu dong? Jadi kalau di CT scan itu bayangan putihnya itu cepat banget nyebarnya.
Kayaknya infeksinya ini cepet banget gitu loh, menyebar ke sekitarnya. Jadi selain replikasi tinggi, tapi dia cepat menginfeksi sel-sel lain di sekitarnya. Cepat membuat putih semua. Tadinya cuman berbayang di sini-sini, lama-lama kemana-mana, betul nggak? Iya. Itu cuma dalam hitungan hari bisa sesak. Iya. Nggak butuh lama, cuma dalam. Ya. Intinya kan berarti tadi stres itu ya. Itu rahasianya. Jadi rahasianya kenapa COVID ini jadi sangat berbahaya? Karena dia berbahayanya karena dia cocok sekali dengan manusia modern, di mana tingkat stres manusia modern itu tinggi. Tidak letal ke anak-anak karena tingkat stres anak-anak rendah. Tapi jangan heran, kalau yang komorbid itu pasti karena dia punya sindrom metabolik, sudah pasti stresnya tinggi nggak di badan? Orang diabetes stresnya tinggi nggak di badan? Orang hipertensi stresnya tinggi nggak di badan? Tuh. Gula gitu ya, gulanya harus dipecah gitu kan? Makanya komorbidnya yang menjadi patofisiologinya atau penentu mortalitasnya, ya, misalnya dia terjadi trombosis, NLR-nya drop, itu sebenarnya cuma collateral damage-nya, cuma kolateral. Ya kalau dia diabetes ya ujungnya pengentalan darah cepat, hipertensi, atau dia sakit jantung, ya itu cuma menjadi COD-nya, cause of death-nya. Tapi kenapa bisa sampai ke sana? Itu cuma satu, karena peningkatan S2. Kalau S2-nya tidak meningkat secepat itu, replikasinya juga tidak bisa mendapatkan inang baru. Boleh. Jadi kenapa penting? Gimana, boleh? Ya, kan udah ketangkep tuh ya. Maksudnya ini karena si virus COVID ini dia akan cepet banget menginfeksi ya. Kalau ada S2 ya. S2 ya, itu meningkat, ya. S2 karena stres, karena ansietas, cemas gitu kan, atau karena tadi beban-beban yang tidak tidur, terutama komorbid, tidak tidur tapi ya benar nggak tidur gitu ya. Cuma posisinya kan pasien ini sedang memang ya cemas, wajar kan kalau cemas gitu. wajar kan, makanya aku bilang cocok nggak kalau jadi letal di zaman modern? Ya dengan gejala tadi. Ya, kalau pas nggak COVID bisa jadi yang tadi ya gaya high carbo gitu kan, gitu high carbo yang harus diolah, atau high kolesterol misalnya ya, akhirnya kan tubuh kerjanya lebih keras, stresnya lebih keras, kayak mesin itu lebih lebih dikeber. Metabolik. Ya dia harus ngegasnya kenceng gitu. Cuman sekarang pertanyaannya lagi, terus kalau udah ya mau nggak mau cemas, mau nggak mau ngegas gitu kan, terus gimana dong itu kan karena kan udah batuk, udah sesek, udah mau narik nafas nggak bisa gitu kan. Gimana caranya? Ini yang kita penasaran lagi. Itulah PR kita di grup isolasi mandiri, karena dari awal semua orang yang masuk grup itu selalu aku tanyain, punya masalah tidur nggak? Pertanyaan pertama gitu, ya kan? Sudah mulai berasa tidur nggak? Kenapa? Aku positif, percaya nggak? Dari cuman dibilang positif COVID, dia belum bergejala, dia bisa cepat bergejala. Begitu dia tahu positif COVID, taunya kenapa? Karena peningkatan kecemasan, bukan? Iya dong. Ya, begitu orang dia nggak tahu dia infeksi apa, tapi dia di swab positif, nggak ada gejala. Aduh, aku positif COVID lagi. Nah, begitu dia deg-degan, dia kalau orang yang cemas kayak gitu, kira-kira tidurnya gampang apa susah? Susah. Nah, kalau tidurnya gitu kan, belum apa-apa yang lain-lain. Kalau dia tidurnya susah, besok paginya stresnya lebih rendah apa lebih tinggi kalau tidurnya susah? Ya, besok paginya akan loyo, lemes gitu kan? Iya kan, lebih tinggi kan, oke. Nah, terus tidurnya lagi di hari berikutnya lebih gampang lagi apa lebih susah kalau masih? Lebih susah, pasti lebih susah karena
sudah Kayak akumulasi kan? perfusi Akumulasi. ya, seperti Ya, apa akumulasi. sudah berkurang juga kan Ya, aliran darah ke otak, ya, ke seluruh ya, tubuh gitu betul. ya. Nah, kalau dia nggak sadar bahwa tidurnya makin nggak bagus, kira-kira S2-nya makin banyak nggak? Makin banyak gitu. Akhirnya muncul Jadi gejala kan? oke. Jadi di sini harus sadar Nah, ya, pasien harus itu sadar, harus itu sadar mau dia. tidur gitu, harus mau Harus tidur. nggak bisa Mbak, nggak bisa tidur. Nggak ada orang bisa tidur kalau belum relaksasi. Kunci orang mau tidur itu cuma satu, relax. Mana ada orang bisa tidur dengan kondisi tegang? Aku yang jamin nggak bisa tidur. Ya mungkin pakai obat bisa. Tapi kuncinya semua untuk bisa makan, bisa BAB, bisa tidur, itu kan cuma relax dulu. Ya, mau relax susah, gimana dong? Ya itu. Nah, makanya kita kan kuncinya itu kan, kita kan kenapa di grup kita di Isoman itu kita sampai dibantu 2 SPKJ. Karena kita tuh butuh menenangkan orang-orang bahwa cara mengalahkan COVID ini mudah loh. Nggak susah. Sekarang letalitasnya tinggi di mana-mana. Kenapa? Karena jeleknya COVID ini ialah dia identik dengan stres sistem manusia. Sedangkan manusia sekarang banyak stresnya, betul nggak? Nggak bisa dihindari dong. Ya. Mungkin kalau infeksi ini kena ke orang yang nggak tahu ini namanya COVID, kayak cuma flu sebentar udah selesai, udah tidur dah. Dia jadi gini loh, normalnya orang kalau mengalami infeksi, lihat deh anak-anak. Mbak lihat kan di grup Isoman juga ada anak-anak yang kena kan? Mereka begitu flu demam nggak banyak pikiran, tidur aja mereka terus. Kayak contohnya anaknya siapa, Mbak Maya yang di Bandung. Yang pokoknya contoh salah satunya mereka anak-anak mereka kalau kena infeksi, begitu mereka kena nggak pakai pikir, mereka nggak nafsu makan, mereka tidur gampang banget. Tidur. Gampang. Begitu bangun apa? Seger lagi. Sudah seger. Yang masalah itu sekarang bukan anak-anak. Orang dewasa. Benar. Anak-anak ya, kenapa ya? Anak-anak lebih strong gitu ya. Bukan masalah lebih strongnya, stres mereka lebih rendah, Mbak. Stres mereka lebih rendah, itu doang. Gak punya beban. Dan bisa tidur enak gitu ya. Nah, itu jadi jeleknya COVID ini satu, dia menyerang sistem stres. Jadi semakin sistem stres kita rendah, semakin kita gampang relax, semakin kita tidur bagus, COVID itu tidak letal. Karena kembali ke posisi dia seperti seasonal flu jatuhnya. Tapi menjadi letal saat dikombinasikan dengan sistem stres yang hyperaktif, contohnya di komorbid. Contohnya di orang yang nggak usah punya komorbid deh, tapi cemas selalu nggak bisa tidur, itu selesai. Itu pasti cepat. Jadi aku mau ngasih tips nih buat yang para nonton TFH hari ini. Udah aku kasih tahu rahasianya bagaimana COVID bisa menang. Rahasianya COVID bisa menang ialah kalau dia digelarin karpet merah yang bernama S2. Bagaimana cara menggelar karpet merah S2? Mudah. Cukup tinggal gimana cara S2 kita banyak? Tinggal stres. Gimana cara menaikkan stres tinggi? Ya tinggal mikir stres aja. Gimana mau lebih tinggi lagi stresnya? Tinggal nggak usah tidur aja. Cepet sekali S2-nya. Itu yang aku selalu wanti-wanti. Ikhtiar kita nggak makan karbo udah jelas mencegah bahan bakar replikasi untuk COVID-nya, ya. Tapi paling penting sebetulnya kalau mau dilihat ialah aku sekarang lebih memperhatikan tidurnya. Sleep deprivation ini nggak main-main, sangat nggak main-main. Selain membuat imun kita menjadi lemah kalau kita kurang tidur, bagi yang belum terinfeksi jadi mudah terinfeksi, dan bagi yang sudah terinfeksi makin cepat perburukannya. Makanya mudah-mudahan makin banyak, mudah-mudahan TFH ini ditonton banyak orang, terutama yang merawat pasien-pasien COVID, untuk memperhatikan kecemasan dan tidur, terutama tidur deh. Jadi boleh kalau sudah sangat sulit, boleh menggunakan triknya suaminya Mbak Anggun. Bantu obat tidur, nggak apa-apa. Lebih penting
ya memang lebih diutamakan relaksasi dulu, berusaha relaksasi, jauhkan pikiran buruk. Tapi kalau udah sampai 2 hari, jangan lama-lama sampai nunggu 3 hari dulu, kelamaan kalau bagiku. Udah 2 hari nggak bisa tidur, langsung obat tidur. Aku sih soalnya udah terinfeksi ya. Kalau udah terinfeksi, kalau udah 2 hari berturut-turut nggak bisa tidur, udah obat tidur. Langsung minta resep dari dokter. Karena aku lebih penting ngasih dia modalitas untuk rileks. Kenapa? Kalau udah tidur baru bisa rileks. Kadang-kadang gini, karena aku sudah beberapa hari nggak bisa tidur, selalu kurang, mau rileks itu susah. Akhirnya tidur itu susah. Walaupun udah aku kasih tips, berbagai macam tips untuk relaksasi. Ada yang berhasil, ada yang tetap nggak berhasil. Kenapa? Stresnya udah ketinggian. Udah akumulasi soalnya, karena sudah domino efek. Jadi gimana sih, dia udah merem, udah nggak mau mikir apa-apa, tapi kayak sarafnya tuh tegang terus. Itu nggak bakal bisa tidur. Nah, ya akhirnya memang betul tips Mbak. Ya, Mas. Makanya begitu Mbak bantu suami dengan obat, besoknya enakan nggak? Lebih gampang rileks nggak dia? Lebih enakan ya. Terus apa ya? Nggak lama kok. Akhirnya dia cuma butuh 2 kali atau 3 kali gitu ya. 3 kali dengan bantuan. Terus yang besoknya lagi dia udah nggak mau. Udah aku mau bisa tidur sendiri gitu. Udah mudah kan bagi dia? Udah mau tidur sendiri tanpa obat. Itu aku mendingan menggunakan trik itu kalau udah kepepet. Kenapa? Karena kan yang penting kita pengennya kan isomannya kan survive dulu dong. Ya benar. Walaupun memang kalau ya nggak bisa dibohongin lah, obat tidur itu ada efek lambung lah, nggak bisa dibohongin. Pasti semua orang yang pakai obat tidur pasti tahu efek lambungnya. Tapi lebih penting, aku nggak mikirin efek sampingnya dulu. Lebih nggak bagus tidurnya. Karena dia harus survive, dia harus benar-benar stresnya turun, dia harus benar-benar membuat virusnya itu nggak dapat tempat untuk masuk. Yes. Karena kalau dia sampai nggak tidur, itu benar-benar gelar karpet merah lebar-lebarnya. Itu kalau di CT scan, perubahan hari ke hari orang yang kurang tidur, itu GGOT-nya gila-gilaan nyebarnya, nggak bohong. Iya. Gila-gilaan tuh nyebar, nggak bohong. Nah makanya ini udah aku kasih cara melihat fisiologi dari cara virus jenis khusus COVID ini deh, khusus S2. S2 itu identik sebagai counter regulatory dari stres. Kalau kita stres, S2 akhirnya naik untuk menurunkan stresnya. Tapi gimana menurunkan stresnya? S2-nya naik malah dipakai buat entry virus baru. Ada pertanyaan, mana duluan? Tidur dulu atau relax dulu? Kalau bisa relax, relax dulu. Karena kamu nggak bakal bisa tidur kalau kamu nggak relax. Iya. Tapi kalau kamu nggak bisa relax juga, mendingan tidur dulu. Tidur dulu. Walaupun harus dibantu obat. Yes. Oke. Terus pertanyaannya lagi, Mas. Tidur dulu. Gitu. Pertanyaannya lagi. Udah malam juga ya nih ya. Oke. Solusinya tidur ya. Terus tidur yang gimana nih? Boleh sembarang tidur? Oh, durasinya mungkin. Terus gimana? Apa ya tidur yang kalau tadi bilang quality sleeping gitu ya? Ya deep sleep-nya sebetulnya sih. Cuman singkat aja, di kondisi orang nggak bisa tidur itu nggak bisa kita ngejar deep sleep banyak-banyak. Yang penting dia jatuh tertidur dulu. Jadi ini pesanku ya, pesanku bagi yang sudah terinfeksi, yang masih belum bergejala sekalipun. Aku positif COVID, tapi aku belum bergejala, nggak peduli. Mau belum bergejala, walaupun tidak puasa panjang seperti yang bergejala. Berarti kalau lagi nggak bergejala kan nafsu makan juga masih ada kan? Betul dong? Kalau nggak bergejala nafsu makan kan nggak terganggu kan? Kalau udah anosmia, mulut udah pahit, apa mau makan apa, gimana rasanya? Kan nggak bisa makan, itu kan makanya aku suruh tidur panjang terus puasa 23 jam sekalian supaya ada rebound-nya bikin dia tidur. Nah, kalau yang nggak bergejala, fokusin walaupun nggak puasa panjang, tapi minimal kamu tidurnya jangan seperti biasanya. Biasanya aku cuma nyuruh 6-8 jam minimal. Kalau udah jelas infeksi, lupakan 6-8 jam. Kejar 10-12 jam. Panjang amat Mas, gimana caranya 10-12 jam? Kok kayak ya jadi bobok terus gitu ya, kayak tidur terus. Nggak apa-apa. Itu penting, ini penting didengar bagi yang sudah terinfeksi positif walaupun nggak bergejala, karena kamu akan bergejala begitu kamu tidurnya susah. Jadi cara gini, 10-12 jam itu nggak bisa ditembak dalam satu waktu.
Caranya ialah tidur cepat setelah Isya. Dah. Jadi siapkan relaksasi dari sore hari, jauhkan semua sumber stres. Begitu udah maghrib, anggap kayak mati lampu, tapi nggak mati lampu kan? Jadi lampu cuma sedikit. Jauhkan sumber-sumber elektronik, TV, handphone apa-apa. Ya, kalau bagi yang Muslim mendingan baca Al-Quran aja. Itu jadi kayak orang di mana-mana kalau orang mati lampu itu rata-rata pasti gampang tidur deh dibanding yang masih banyak hiburan. Jadi redupkan lampu, jauhkan elektronik, habis makan kenyang habis maghrib, siap-siap relaks lagi, habis makan relaks dulu, sholat Isya, tidur. Yang merasa nggak bisa relaks, yang bagi yang Muslim itu bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu efeknya banyak setan yang gangguin, pasti ngantuk. Ya kan? Akhirnya tidur. Ya, atau tadi novel. Ya, pokoknya atau yang lain bisa baca buku apa gitu ya, tapi bukunya jangan buku-buku yang membuat emosinya meningkat. Pokoknya buku-buku yang santai tapi membuat ngantuk. Iya. Nah, itu bisa kalau yang nggak bisa tidur, tapi kalau yang nggak ada masalah tidur ya langsung tidur. Walaupun saya nggak ada masalah tidur, nggak apa-apa nggak ada masalah tidur, tetap tidur 9:08. Oke. Nah, bangunnya kalau tidur sebelum jam 8, bangunnya ya kalau yang Muslim jam 4 harus bangun lah kan sholat subuh. Nah, itu kan mungkin nggak bisa tidur lagi kan? Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nggak bisa tidur nggak apa-apa, kan udah bangun nih. Nah, tapi apa yang kamu lakukan, jangan banyak tinggi aktivitas fisik dulu, jangan stres tinggi dulu. Ya, santai-santai aja, relax. Ini kan nggak bergejala, gitu ya? Jadi pokoknya kan nggak bergejala, jadi santai. Melakukan pekerjaan aktivitas fisik, oke. Ini aku ngomong buat yang isolasi mandiri ya. Nah, habis itu dia santai, kerjaan rumah boleh, dia nggak bergejala ya. Jadi jangan aktivitas berat, tapi cuma ngerjain biasa, jangan olahraga, jangan olahraga. Oke ya. Berjemur boleh, apa boleh. Tapi nanti jam 12 pas buka, makan kenyang, tidur lagi. Sampai asar. Bangun asar. Sebisa mungkin. Kalau ya bangun lebih cepat nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih asar itu optimal. Jadi ngejar sampai tadi tidur malam 8 jam, tambah lagi ngejar sampai 12 jamnya, atau 10 jam lah minimal dapat 2 jam lagi. Itu di siang harinya. Bangun sore, relaksasi lagi. Santai-santai, jangan banyak pikiran, banyak stres. Nonton TV, apa hiburan, apa-apa, santai-santai ngerjainnya hal dikit-dikit. Kembali lagi maghrib, siklusnya dimulai lagi. Lampu digelapin gitu. Gitu terus. Begitu sukses melakukan itu, cepet banget negatif swab-nya. Kalau ada gejala, cepet banget perbaikan gejalanya. Percaya mah? Jangan remehkan kemampuan tidur untuk menekan stres. Karena apa? Begitu tidur, rileks itu sangat mudah. Tapi begitu kamu nggak bisa tidur, dan sudah kemarin nggak bisa tidur, sekarang makin berkurang tidurnya, ke depan makin kurang lagi tidurnya. Di titik untuk tidur pun itu nggak bisa rileks sama sekali. Kasih modalitas, boleh bantu obat, boleh bantu suplemen, yang penting kamu bruk tidur. Walaupun akhirnya alhamdulillah berhasil tidur, tapi cuma 5 jam misalnya. 5 jam itu juga udah lumayan untuk relaksasi di tidur berikutnya. Oke, nanti siang tambah lagi. Tapi jangan dibiarkan kita nggak sadar kalau tidur kita makin berkurang. Tapi kita membiarkan kecemasan kita meningkat. Itu yang sangat nggak boleh. Khusus untuk yang isolasi mandiri. Ini pesanku banget. Ini jadikan standar protokol melawan COVID. Tekan stresnya, perbanyak tidurnya, jauhi karbo. Itu kuncinya itu doang deh. Kalau kamu berhasil melakukan tidur panjang saat isolasi mandiri, percaya deh, nurunin gejala itu cepet banget. Itu kuncinya. Ya, dapat. Gimana, Mbak? Dapat, Mas. Ya, dapat. Intinya jangan buka pintu buat S2 ya. Kemudian caranya jangan gelar karpet. Jangan stres gitu kan. Termasuk di stres itu adalah mungkin beban pencernaan juga ya. Kalau akhirnya kenapa harus kita low carb gitu kan? Ya. Gitu. Karena biar nggak banyak memecah
atau aktivitas untuk Ya, menyederhanakan gula dalam tubuh? Kalau bergejala, justru malah aku bilang kalau bergejala nggak nafsu makan, ya istirahatin sekalian ususnya. Iya. Nggak usah makan, tapi tidur ya. Jadi gini, kalau dibilang lagi bergejala kan puasanya panjang tuh di protokol induksi. Maksudnya protokol awal untuk bergejala itu kan 23 jam. Itu 23 jam kalau itu puasa sepanjang itu tapi terjaga, itu malah nggak bagus. Malah mendingan nggak usah 23 jam. Betul. Karena kalau misalnya gini, 23 jam itu kan termasuk tidurnya. Jadi tidur malam. Nah, itu kalau bisa sambil tidur terus, bangun sebentar, minum apa, tidur lagi. Walaupun nggak makan, minum sebentar, jaga hidrasi, tidur lagi. Harus seperti itu. Kenapa? Karena itu mengejar stresnya makin turun, langsung begitu selesai 23 jam itu, makannya walaupun masih dikit, besoknya langsung enak, langsung nafsu makan meningkat. Begitu nafsu makan meningkat, langsung makan banyak, kenyang, tidur lagi. Itu sudah membaik, sudah membaik, tapi jangan kemasukan karbohidrat, makan banyak sumber protein dan lemak, makan banyak dari hewani. Untuk bahan baku bikin antibodi. Bikinnya habis makan banyak kan dikasih bahan baku, bikinnya antibodi kapan? Tidur. Pasti tidur. Nah, begitu jadi habis makan kenyang tidur lagi, antibodinya lebih cepat terbuat lagi, besoknya lebih fresh lagi, udah menang, swab negatif selesai. Iya. Itu rahasianya. Jadi rahasianya makanya di protokol di hari kedua ketiganya begitu gejalanya sudah turun, puasanya makin mundur karena prediksinya ialah nafsu makan membaik. Puasanya makin kurang, tapi bukan berarti udah segernya ini makan kenyang terus malah ngapa-ngapain nggak tidur. Salah. Terus kapan dipakai buat bikin antibodinya? Langsung buat tidur lagi. Itu kuncinya, kunci recovery-nya untuk ini nanti besok kalau yang di grup kita yang isolasi mandiri kan udah aku suruh tidur tadi jam 8. Mungkin nggak nonton TFH hari ini. Tapi besok pagi TFH ini YouTube-nya kita share di grup isoman, semua suruh nonton. Supaya mereka ingat pentingnya tidur dan relaksasi. Nah, dan tadi yang ada salah satu member isoman yang Mbak konsulin tadi yang aku udah prediksi dia udah susah tidur. Nah, Mbak, saranku Mbak gunakan tips ke suami Mbak, kasih tipsnya buat dia. Bantu obat Mbak. Bantu obat Mbak, dia nggak bisa, dia harus bantu obat. Benar. Kalau bisa nih Mbak, abis ini ngecek dia lagi, dia udah tidur apa belum? Kalau belum, kalau dia bisa pakai Gojek. Nah, soalnya aku lihat dia udah mulai muncul gejala dehidrasi. Karena dia kan udah tadi udah pesenin Bokario, Mas Tio. Tapi kalau malam ini terdeteksi itu kalau bisa dia gojekin juga kayak Mbak, ajarin Mbak cara Mbak pesen apa resepnya itu, kasih ke dia ya. Maksudnya dicek udah bisa tidur belum, kalau dia belum tidur langsung kasih itu ya, karena ini dia penting, dia udah berhari-hari itu. Dibantu resep Mbak ya. Ya, insya Allah ya. Mohon bimbingannya juga. Pasti newcomer nih. Ya, enggak apa-apa Mbak. Oh iya, Mbak Anggun nggak bisa berlama-lama Mas Budi, soalnya dia ada anak kecil. Iya, enggak apa-apa. Kita lanjutin saya jawab dengan para audiens saja dulu. Ya, makasih banyak Mbak Anggun ya. Hari ini udah terima kasih juga sharingnya Mas Tio Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sehat semua ya. Ya, sehat. Ya. Oke, karena Mbak Anggun tadi juga memang udah izin pamit lebih cepat karena dia masih anak kecil, tadi juga nggak bisa tidur malam. Aku masih ngasih kesempatan, masih ada setengah jam. Dari penjelasanku tadi, ada yang mau nanya nggak dari Warrior yang nonton atau audiens yang nonton siapanya? Rata-rata sih kayaknya sudah nangkep, ya kan. Dan aku cukup ini juga amazed sama Mbak Anggun, dia latar belakangnya perawat, tapi ya sempet haus juga tentang. Nah itu berarti ya dosen ya, berarti itu terjawab tuh. Itu terjawab tuh, makanya kok bisa ngobrol biomolekuler sama Mas Tio sampai S2 segala macam. Iya, jadi aku pengennya TFH ini ditonton banyak orang yang mungkin selama ini banyak merawat pasien COVID tapi nggak dengan sleep deprivation. Maksudnya gini, dia nggak memperhatikan ya aku nggak tahu ya. Kan mungkin kan aku nggak tahu SOP-nya di rumah sakit bagaimana, apakah diperhatikan tidurnya, apa nunggu laporan
pasien isolasinya ngaku dia nggak bisa tidur, sudah minta obat tidur apa gimana kan aku nggak tahu. Nah, tapi kalau ternyata bukan jadi SOP, yang mudah-mudahan sekarang yang merawat pasien-pasien COVID lebih ngeh bagaimana cara COVID bisa menjadi perburukan, otomatis mudahnya gini, secara fisiologi gini. Sudah pasti kan gula darah meningkat. Itu kan kalau namanya gini, aku ulang lagi ya, tadi sistem stres ya. Sistem stres kalau sedang aktif tinggi, satu, nembak ke body fat untuk lepas lemaknya. Satu lagi, nembak ke jantung untuk mempercepat detaknya ya. Bahkan Satu lagi, nembak ke adrenal gland juga untuk meningkatkan kortisol, juga meningkatkan epinefrin, otomatis juga ke ginjal kan. Nah, dari ginjal meningkatkan angiotensin 2. Angiotensin 2 yang untuk membuat vasokonstriksi di pembuluh darah. Penegangan. Ya kan? Counter regulatorinya muncul S2. Ya. Counter regulatorinya muncul S2 sebagai untuk meredam vasokonstriksi, karena tujuan S2 ini kan untuk mengembalikan dilatasinya. Nggak boleh tegang terus, harus dikembalikan ke normal. Harus kembali dilatasinya. Nah, tujuan awalnya sih baik untuk mengembalikan dilatasi. Tapi pas dia mau mengembalikan dilatasi ini, ada virus pada keluar. Dibajak. Banyak S2 di mana-mana. Yuk masuk yuk. Itulah cara terbaik menginvite mereka masuk. Stres saja. Itu masalahnya. Dan walaupun di awal COVID dulu diberitakan bahwa ini letalitasnya tidak jauh dari seasonal flu, hanya 2%, waktu itu tingkat mortalitasnya di awal-awal, kalau masih ingat, jurnal-jurnal atau WHO ngomong kayak gitu. Sekarang mereka bengong. Kok peningkatan kematiannya tinggi banget ya? Apa ya suatu virus, RNA virus, yang mimik seperti seasonal flu sama RNA virus, tapi kok bisa lebih letal yang ini? Apa ya? Karena S2 spesifiknya dia. Karena begitu dia S2 spesifik, berarti dia paling cepat untuk bisa meningkatkan viral load. Jadi nggak perlu seseorang untuk mengalami peningkatan viral load dan mengalami perburukan tidak perlu imunodefisien. Imunnya bisa aja bagus, Tapi kalau stresnya tinggi, overwhelm juga nggak kira-kira? Imunnya bagus, CD4, CD8-nya nggak ada masalah. Walaupun dia kelihatan sehat, imunnya responsif, flu biasa dia itu. Tapi pada saat dia mengalami stres tinggi, nggak bisa tidur, kecemasan meningkat dengan COVID ini, walaupun imunnya bagus, kira-kira bisa keep up nggak sama replikasinya yang sangat cepat? Kalau S2-nya meningkat. Overwhelm nggak? Overwhelm itu apa sih bahasa Indonesianya? Kewalahan nggak? Kewalahan ya. Kewalahan nggak? Iyalah. Pasti kewalahan. Nggak bisa nggak? Pasti kewalahan. Makanya sebetulnya jangan sampai kita memberikan chance untuk mereka punya inang baru dan untuk replicate. Salah satunya ialah sudah betul kita udah menganjurkan dari awal, sudah betul jangan disiram gula. Disiram gula ya replikasinya cepat. Yang kedua aku ingatkan, jangan dibukakan pintu. Jangan berikan S2-nya. Gimana cara jangan membuka pintu? Jangan buat pintu itu muncul karena untuk counter stresmu yang tinggi. Itu aja. Tapi saya nggak stres, Mas. Tapi kan kamu nggak tidur. Saya nggak ada pikiran, tapi saya nggak tidur. Ya udah. Emang kalau kamu nggak tidur, kamu nggak ada pikiran, terus stres kamu rendah gitu. Nggak bisa. Iya, betul banget. Oke ya. Jadi selalu ingat pesanku itu, target utamanya begitu kamu positif COVID, entah bergejala atau enggak, targetnya ialah deep sleep, banyakin tidur. Dah. Karena apa? Karena aku nggak tahu saat terjaga kamu rileks apa enggak. Kalau tidur sudah pasti kamu rileks. Itu udah nggak ada. Kalau banyak tidur udah pasti kamu kan gini, dalam 24 jam aku lebih sering tidur pada saat terinfeksi, artinya aku lebih sering rileks dibanding
aku tidur, tapi aku juga banyak terjaga. Terjaganya itu tanda tanya. Terjaganya itu kamu sedang cemas kah? Atau memang benar-benar rileks? Kebanyakan cemas kalau lagi ada infeksinya. Aduh, aku kena COVID-2 lagi. Kebayang terus, pikirannya kemana-mana. Yang kalau anak-anak, pasti dia ngikutin. Begitu dia keinfeksi, begitu dia demam, dia sickness anoreksia. Dia mual, mulut lidahnya pahit, hidung nggak bisa nyium apa-apa, nggak mau makan mah, dedek nggak mau makan, dedek mau bobo aja. Bobo udah dedeknya. Dedeknya mah bilang, dedek nggak tahu COVID apa sih mah? Dedek tuh, dedek nggak tahu tuh COVID apa, COVID bahaya loh dek. Emang kalau bahaya kenapa mah? Tapi kan dedek cuma udah demam nih mah, dedek cuma mau tidur doang. Bodoh amat deh apa itu COVID nggak ngerti, dedek mau bobo, udah selesai. Itulah anak-anak, stresnya rendah, nggak banyak kecemasan, nggak takut. Pertanyaannya, bisa nggak kita seperti mereka? Bisa nggak kita kayak anak-anak? Bisa nggak kita kayak manusia yang paling primitif? Ya kan? Nah, percaya nggak? Orang secara sisi ancestral lifestyle, secara sisi ancestor kita, kenapa menjalankan 5 pilar itu sangat mudah? Kenapa orang yang hidup di hutan, bukan di kota, itu sangat mudah. Orang hidup di alam liar, itu sangat mudah menjaga sistem stresnya. Kenapa? Karena mereka mau stres apa? Bangun pagi, gak ada makanan, oke. Nggak usah dipikirin. Jangan begitu, aduh pagi-pagi gak ada makanan, aduh di kulkas gak ada makanan. Di hutan emang ada kulkas? Nggak ada. Nah, kalau di kulkas kalau di hutan udah jelas nggak punya kulkas, ya berarti kamu kalau mau makan kan nyari dulu. Udah nggak usah stres, memang usaha aja jalan. Tekan pedal gasnya, bergerak, cari makan. Di tengah cari makan, kamu kan nggak makan dong, berarti kan puasa. Bergerak, kamu pasti aktivitas fisik dah. Itu salah satu dari 5 pilar. Setelah berburu, dapat buruannya, jeder. Alhamdulillah dapat buruan, dapat reward. Merasa puas nggak? Merasa puas nggak berusaha sesuatu dan dapat gini? Kalau mau tahu rasa reward, tanya orang yang suka mancing. Orang yang suka mancing, kalau begitu dapat pancingannya, rasanya gimana? Puas nggak? Puas banget. Relax nggak? Terbayar lunas penantiannya. Bayar lunas usahanya mancingnya dia nanti. Nah, itu kenapa orang mancing itu menanti-nantikan rasa itu, karena feeling yang membuat dia relax. Karena dia mendapatkan reward. Kebanyakan orang sekarang banyak yang kerja dengan stres tinggi tapi tidak dapat stimuli reward ini. Rewardnya kadang nggak sesuai. Malah dia merasa failing, merasa desperate, merasa tertekan. Kenapa? Apapun yang dilakukan tiap hari, dia tidak mendapatkan stimulus reward-nya. Jadi dia susah relax. Nah itu, kalau orang di alam liar nggak peduli. Dia dapat, udah relax. Pulang bawa makanan ke rumah, relax juga. Apes dia. Apes tiba-tiba apa? Dia keinfeksi. Nah, kira-kira orang di hutan kalau keinfeksi gimana? Aduh, gue kena COVID. Emang lu tahu COVID apa? Enggak sih. Taunya kena virus, taunya jadi demam, hidungnya nggak bisa nyium, lidahnya pahit, terus ngapain? Terus ngapain kayak gitu? Kira-kira walaupun yang kena orang dewasa di alam liar, apa yang dilakukan perilakunya sama kayak anak-anak kita di rumah nggak kalau kena infeksi? Iya. Bodoh amat dedek kena apa? Taunya dedek udah nggak bisa nyium, mulutnya pahit, lemes, udah demam. Dedek cuma mau bobo, disuapin nggak mau bobo aja. Cara paling natural yang dilakukan anak-anak, it works. It works. Berhasil dan lebih cepat sembuhnya. Yes. Lebih efektif mencegah letalitasnya. Tapi yang dewasa, apalagi dengan yang suka nonton berita COVID, ini mohon maaf, yang tahu, waduh tetangga gue di sekitar udah pada kena semua, oh di sana ada yang meninggal karena COVID, di sana ada, wah ketakutannya makin menjadi. Ya kan?
ya kan? Nah itu dia. Kadang-kadang informasi atau ilmu kita sendiri atau cara berpikir kita sendiri yang merusak kita. Yang bikin blunder. Karena kita sendiri yang menakuti diri kita sendiri. Iya, COVID itu sih nggak nakut-nakutin. Emang COVID tampaknya serem. Emang udah pernah lihat COVID bentuknya kayak apa? COVID-nya kan nggak nakutin. Jadi kuncinya itu loh. Manajemen stres itu sama dengan relaksasi. Kalau yang mengalami infeksi ini mau menang dari COVID yang sedang isolasi mandiri, saranku cuma satu. Relaksasi. Kalau perlu saat terjaga belum tidur, lakukan hobinya. Apa hobinya? Tapi kalau hobinya aktif olahraga apa-apa yang jangan dulu. Maksudnya hobi lain lah ya, hobi yang lebih santai. Pokoknya yang membuat kamu santai, terjaga, nonton film komedi, OVJ, kan banyak tuh lucu-lucu. Pokoknya apa yang membuat kamu relax, lakukan. Karena itu nanti bakal memudahkan tidur kembali. Kalau banyak tidur, itu sudah pasti relax. Sudah pasti stresnya sangat rendah. Sudah pasti S2-nya nggak bakal keluar banyak. Tapi begitu kamu terjaga, kamu nggak bisa relax. Dan tidak bisa relax itu membuat kamu nggak bisa tidur, selesai. Kamu berarti membukakan banyak pintu untuk dihinggapi oleh anak-anak hasil replikasi di sel yang tadinya cuma sedikit, infeksinya cepat banget menyebarnya. Ini pesanku. Nah, tapi setelah nonton TFH ini, bukan berarti aku nakut-nakutin dan buat stres. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kayak yang dibilang kemarin, kalau dibilang jangan malah dilakukan. Jangan stres ya. Besok pada stres semua. Kepikiran gimana tidurnya cukup. Kepikiran, gimana? Aduh, kata Mas Tio, fatalitasnya meningkat kalau aku stres. Mikirin gitu aja stres. Gitu. Mikirin itunya aja stres. Terus gini juga. Kalau yang mau ditakutin itu banyak loh sebetulnya. Mumpung di TFA ini aku jelaskan juga. Rata-rata yang aku temui di Japrian juga dan juga di grup Isoman, nggak bisa tidurnya tuh satu. Yang paling terbanyak posisi ranking nomor 1 ialah apa? Karena dia takut nggak bisa tidur. Hah? Penyebab nggak bisa tidurnya apa? Penyebab nggak bisa tidurnya ternyata karena dia takut nggak bisa tidur. Loh, kalau takut nggak bisa tidur bukannya berusaha tidur, Mas? Iya betul. Bukannya jadi bisa tidur? Nggak bisa tidur. Oh, ternyata berusaha tidur itu tidak membuat orang jadi gampang tidur. Betul. Aku nggak bohong. Tidur itu bukan dengan niat. Tidur itu bukan dengan usaha. Tidur itu ialah suatu proses relaksasi yang makin dalam, les hilang. Selesai. Jadi caranya tidur ialah relax. Kuncinya relax. Jangan nggak mau mikir, aku nggak mau stres, aku nggak mau mikir apa-apa. Aku mau relax tok. Dah, ini aku merem, gini, dah tidur. Ini aku merem. Ini aku ajarin triknya ya. Aku merem, dah. Aduh kok nggak, jangan mikir, aduh kok nggak tidur. Biarin aja. Mau sampai mau kayak gini doang, cuma gini doang, merem tapi nggak tidur sampai jam 3 pagi pun biarin aja. Aku nggak niat tidur. Aku cuma mau relax. Kalau aku nggak tidur sampai jam 3 pagi ya nggak apa-apa. Yang penting kan aku relax. Dah, niatnya gitu doang. Ingat ya, niatnya cuman aku mau relax santai, nggak mau banyak pikiran. Udah, mikirin apa ya? Ngitung 100 mundur. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 80. Salah. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 90. 100, 99, 98, 97, 96, 95, sampai berhasil sampai 0. Ulang lagi 100, 99, 98, 94, 94, 90. Aduh, kok udah mulai sering salah. Biarin aja sering salah. Kalau udah sering salah, itu kamu udah mulai ngantuk. Tapi tetap jangan niat tidur. Jadi begitu kita tegang,
untuk supaya pikiran nggak kemana-mana dan detak jantung nggak berlebihan, coba hitung mundur deh. Hitung mundur itu malah kalau kita fokus hitung mundur, lama-lama detak jantung jadi santai. Ya, kalau yang udah pernah nyobain, pas dia ngitung mundur, ada yang nggak bisa tidur karena gini, berdegup, dia sampai bisa denger detak jantungnya dia sendiri. Kerasa detak jantungnya dia nggak bisa tidur, kenapa? Sampai bayangin, ada yang sampai nggak bisa tidur sampai bisa dengar detak jantungnya sendiri. Bayangin. Aku nggak bohong. Wah, ini aku nggak cuma nanganin isoman, aku nanganin banyak orang kaya yang nggak bisa tidur juga soalnya. Jadi aku tahu semua masalah mereka. Tahu semua masalah mereka. Sampai bisa dengar detak jantungnya sendiri. Nggak bisa tidur gara-gara detak jantungnya sendiri. Bayangin. Ya. Nah, tapi begitu dia fokus ngitung, bodo amat dengan detak jantungnya, dia ngitung 199, 98, 99. Karena dia bisa ngerasa detak jantungnya, dia ngerasa, begitu dia fokus ngitung kok tiba-tiba detak jantungnya santai ya, melambat. Itu udah betul. Ya betul, nggak apa-apa, benar, memang gitu. Jadi kayak begitu dia fokus ngitung, detak jantung dia melambat, berarti dia santai. Karena dia nggak mikir, karena kalau dia dengerin detak jantungnya itu pikirannya kemana-mana ngelayang. Iya, ntar malah mikir ini ada apa ini. Yang bikin kalau melayang, apalagi paling susah, yang paling sering melayang kalau udah keinfeksi COVID, ya udah pasti melayang. Itu aku nggak ngebayang itu melayangnya kayak apa kalau yang udah positif COVID. Kalau udah positif itu kerja keras, kita harus bikin santai. Tapi kuncinya cuma satu, harus ya ini memang per individu, tapi aku bantu kasih tips-tipsnya. Ya kan? Nah, itu salah satunya kalau tidur menghadap kiri, betul. Jadi posisi jantung kita jangan betul itu tadi itu tips bagus. Aku juga ngajarin itu, cuma aku lupa ngajarin. Jadi kadang-kadang orang kalau yang berdetaknya kencang itu dia lebih berasa kalau dia tidurnya terlentang gini. Masa dia dulu nggak bisa gini. Nah, itu sarannya bener banget. Tidurnya miring. Pegang guling ya. Kalau isoman berarti nggak bisa peluk istri ya? Atau nggak bisa peluk suami. Jadi peluk guling, ya. Peluk guling, ini jangan ditekan, di sini udah tidur. Tapi ingat, yang tangan kanan sini jangan ditekan. Kadang-kadang bisa kebangun karena ini baal kram ketindih. Jadi keluarin ke sini, ini peluk guling. Peluk guling kalau posisi kayak gini bisa suka kram, di kesiniin aja. Tapi yang penting posisinya miring gini. Itu biasanya lebih rileks. Terus di situ sambil ngitung 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 900, 90. Nah, pokoknya gini deh, kalau yang pikirannya melayang langsung hitung mundur. Mau ngitung mundur sampai jam 3 pagi, biarin. Jangan kepikiran, aduh aku udah ngitung. Jangan sampai muncul gini, kok aku udah ngitung terus, udah sampai jam 2 malam masih ngitung terus, kok belum tidur. Biarin. Aku yang pesen ya, biarin. Jangan takut. Walaupun tadi aku cerita di awal pentingnya tidur, jangan sampai malah buat fear of sleeplessness. Jadi yang nonton TV ini harus nonton sampai habis. Jangan sampai penjelasanku di awal fisiologi menakutkan. Aduh nih, aku udah 2 hari nggak bisa tidur. Kata Mas Tio, S2 aku makin banyak, makin ketakutan lagi, makin nggak bisa tidur. Jangan ya. Aku nggak maksud kayak gitu loh. Ini anak nggak usah cerita sekalian tadi. Tapi aku menceritakan sebagai warning, karena penting orang tahu. Tapi cara untuk kalau nggak tidur, aku bilang nggak apa-apa nih kalau aku kasih tahu gini, nggak apa-apa nggak tidur tapi kamu rileks. Kalau kamu rileks kan juga S2 nggak naik. Ayo. Iya. Nggak apa-apa nggak tidur tapi kamu rileks. Kalau kamu rileks kan S2 nggak naik. Nah jadi jangan takut ya. Biarkan tidurmu itu nggak sadar, ngilang. Lagi ngitung ngilang. 100. 99. Biarin gitu. Walaupun itu terjadi di jam 12 sekalipun, tapi kamu udah start ngitung dari jam berapa? Dari sebelum jam 8 malam. Kan aku tadi suruh tidurnya sebelum jam 8 malam. Habis Isya, misalnya yang muslim baca Al-Quran atau yang muslim baca buku apapun itu, pokoknya bikin ngantuk, udah ngantuk, mencegah melayangnya ngitung. Yang merasakan berdebar bisa dengerin ini karena stresnya tinggi, miring. Udah kalkulasi tipsnya nih. Udah itu, hitung mundur. Jangan lirik jam. Jangan pasang waker. Walaupun lirik melek dikit mata kiri, aduh udah jam 11 malam nih, masih ngitung. Biarin. Mau jam 11 malam kamu masih ngitung, biarin. Yang penting tetap ngitung.
Itu tipsku. Jangan karena kamu nggak melayang dan kamu relax saja sampai pagi. Tapi kalau semua cara yang aku ajarin nggak berhasil, ikutin cara bangun. Apalagi sudah terjadi 2 hari berturut-turut nggak bisa tidur. Ini ya kalau ini di luar COVID, di luar isoman, oke lah, tetap berusaha relaksasi, bantu suplemen dulu, bantu apa dulu, monggo lah. Tapi kalau udah COVID, harus dikejar dulu. Karena COVID itu hitungannya hari. Tadi kan lihat dong perubahannya dari mulai cuma lemes sampai seseknya meningkat, itu hitungannya hari bukan? Hari, Mas, betul. Nah, kejar-kejaran waktu kalau isoman. Kalau isoman bergejala itu kejar-kejaran waktu. Kalau udah 2 hari sampai betul kayak Mbak, ikutin tipsnya Dokter Irma tadi yang buat bangun. Langsung cari dokter yang bisa ngeresepin atau off the counter deh, yang pakai off the counter, misalnya yang off the counter ya. Misalnya pakai CTM obat gatal, itu kan punya efek sedatif. Itu dulu deh kalau nggak ketemu dokternya. Tapi kalau obat tidur harus dokter dong. Aku juga sebagai mau resepkan. Cari yang terpercaya atau di grup isoman banyak dokter yang nanti bisa bantu resepin kalau diperlukan. Kalau sudah 2 hari berturut-turut. Ini khusus yang isoman. Tapi kalau yang non COVID juga nggak boleh berturut-turut nggak tidur. Itu harus dibantu berbagai cara, relaksasi dan sebagainya. Tetap lakukan caraku tadi, tips-tipsnya, dan di sore hari gini. Di sore hari itu persiapan kita nginjek rem untuk bisa tidur malamnya. Jadi caranya gimana? Relaksasi. Mata sudah mulai dingangkan, jangan lihat yang silau-silau, hari udah mulai gelap. Kuping jangan dengar yang mengangkat, dengerin lagu apa yang bikin santai. Hidung jangan nyium yang bau-bau. Kalau perlu lidahnya dikasih manis biar rileks. Entah itu ngemut permen yang sugar free, yang 0 kalori, atau diminum apa yang pakai misalnya stevia atau sucralose, apapun itu, pokoknya pemanis substitusi buat rasain manis aja. Karena manis itu bikin modulasi rileks. Terus kulit juga jangan terlalu kepanasan, jangan kedinginan. Mandi selalu air hangat atau berendam air hangat dulu biar rileks. Kalau perlu minta dipijetin, tapi nggak tahu deh kalau lagi isoman kan susah sampai mau pijetin ya. Ya, tapi ya intinya kalau yang non COVID kan aku kan biasa suruh mereka panggil apa ya buat relaksasi otot atau gitu. Pokoknya intinya menyamankan semua indera dulu, rileks persiapan. Kenapa aku sore-sore udah mulai start rileks? Kenapa? Karena nanti begitu aku udah rileks dari sore, nanti malam aku tidurnya lebih cepat. Lebih mudah, karena rileksnya sudah dimulai lebih dulu. Kalau aduh, udah habis sibuk apa ketakutan ini habis isak baru mau pas di tempat tidur baru mau rileks, kelamaan kamu tidurnya sejam lagi nanti. Sejam 2 jam lagi baru tidur kalau kamu baru mau rileksnya di tempat tidur, kelamaan. Mendingan rileksnya udah nginjek rem itu dari sore. Jam 4, 5 itu udah mulai rileks. Udah lah, kalau udah pikiran apa-apa lupakan, kerjaan lupaan dulu. Apa-apa udah saya mau rileks, saya mau tidur cepat malam ini. Jam 7 habis sholat Isya mau tidur, bruk dah. Tidur nggak tidur bodo amat, yang penting aku ngitung mundur atau aku dengerin musik relaksasi, dengerin murotal apa, pokoknya aku ngejar santai tidur. Nggak tidur nggak ingat pesanku, nggak tidur nggak apa-apa, yang penting rileks. Biarkan tidurnya itu kamu ngilang sendiri, rileks sama makin dalam. Mas aku sampai jam 3 nggak tidur. Kalau kamu nanya sama aku sampai jam 3 saya belum tidur, kamu nggak rileks berarti. Kenapa ditanyain? Emang kenapa jam 3 nggak tidur? Bener nggak? Kalau pagi-pagi aku dijapri, Mas aku semalaman nggak bisa tidur. Kok lapor? Berarti kamu semalam nggak rileks kan? Ketahuan. Soalnya detail. Dia tahu jam 1 saya habis juga bisa tidur. Saya gini. Jadi kalau yang nggak bisa rileks itu ketahuan, nggak bisa tidurnya dilaporin dan dia khawatir dengan itu. Nah, detail lagi. Jadi yang nonton TFH ini kuncinya ikutin caraku untuk tidur itu cuma butuh rileks. Kamu nggak tidur asal kamu rileks nggak apa-apa, pasti tidur. Walaupun aku bilang nggak apa-apa, tapi aku jamin deh, begitu niatnya cuma mau rileks itu, tapi kok saya tidur ya semalam. Padahal saya cuma mau niat rileks doang ya, tapi kok saya tidur. Ah, ceritanya besok pagi. Iya Mas, saya nggak bisa tidur. Sekarang buktikan nggak niat tidur. Sekarang semua yang nonton ini yang mau tidur ini udah jam 10 ya sebelum kita closing. Kita sama-sama niat malam ini bagian saat tidur ialah apa? Saya nggak mau tidur, saya cuma mau rileks sambil merem. Ya,
Jangan nonton drakor. Udah dipanggil cuti aku. jadi intinya kita malam ini cuman saya mau relax, merem. Kalau pikiran melayang, langsung hitung mundur. Hitung mundur salah, ulang terus. Sampai kapan ngitungnya? Sampai kamu salah terus, biarin aja, hitung terus. Kamu kebetul hitung terus. Lama-lama kamu kok tiba-tiba gini. Pas mau ngitung ulang lagi juga udah 109. Nggak tahu kamu ngilang. Kok semalam saya berhenti itu jam berapa ya? Nggak usah diingat. Tahu kamu udah nggak ngitung lagi. Ya, oke, aku udah kasih tipsnya ya. Nanti ini video ini besok aku minta admin di grup isolasi mandiri YouTube-nya dari Mas Budi langsung di-share. Besok pagi yang udah pada bangun, yang masih ada masalah, langsung tonton video ini. Dan yang semua di grup isoman harus nonton video ini, karena nggak semuanya bisa dimengerti dengan Japrian ya. Takutnya kita udah ngasih tips rahasia apa-apa, mereka masih belum mudeng cara bacanya, namanya literasi kan kadang-kadang nggak semua orang bisa memahami. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video malam ini, mereka kayak langsung dikasih tahu langsung, gini loh caranya. Mudah-mudahan member-member grup isolasi mandiri bisa nonton TFH ini. Mas Budi nanti bantu share ya di grup ya. Siap Mas. Wajib ditonton oleh semua peserta grup isoman KF. Dan juga yang wajib penggemar Netflix. Supaya tidak nonton. Itu wajib aku. Oke, thank you Mas Tio. Teman-teman, demikian TFH kita malam ini. Minggu depan kita masih ada TFH lagi, ya. Pastikan teman-teman selalu stay tune, ya. Minggu depan selama bulan Januari kita selalu kadang nggak ada SFH, kita selalu Rabu Sabtu ya. Ya. Selama bulan Januari. Siap Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan selamat malam. Ya, selamat malam.